Pagi ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, thank you Tuhan, terima kasih. Semusim berlalu, mari nyanyi sama-sama. Oh, peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu kami pelihara. Jesus, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh bersyukur. Luas dan dalam kasih-Mu Tuhan, lebih tinggi dan lebih dalam dari lautan. Demikian kasih besar, kasih setia-Mu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Kalau kami ada juga semata-mata oleh karena kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur memiliki Tuhan, memiliki Bapa, memiliki Allah seperti Engkau. Sebab itu kami datang dengan kerendahan hati pada pagi hari ini Bapa, menghampiri hadirat-Mu, meninggikan, membawa syukur kami dalam puji-pujian kami. Terima semua Bapa, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi Kau hiasi, thank you Jesus, kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. sama-sama katakan, aku ada saat ini, yes Lord, semuanya karena kasih-Mu. Sungguh-sungguh katakan lagi, oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. angkat tangan boleh dapat. Terima kasih, katakan, oh Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau baik Tuhan, amat baik bagiku. Kau hiasi Tuhan, Kau hiasi kehidupanku
Lautan Salami lebih luas dari samudra, lebih tinggi, lebih dalam dari pemikiran kami. Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang baik, Bapa yang memelihara, Bapa kami bersyukur. Oh, kami menyembah-Mu, semua umat datang membawa syukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Dan kami bersyukur Tuhan, dan kami bersyukur, dan kami bersyukur. Semua sembah, angkat mazmur-Mu, angkat sembah-Mu, angkat syukur-Mu, mazmur-Mu di hadapannya. Oh, katakan terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Kami Tuhan. menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat baik, sebab Engkau sangat mulia, sebab Engkau kudus. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Kebesaran-Mu memenuhi ibadahmu, kebesaran-Mu Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah kami, di tengah kami, di atas puji-pujian umat-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sembah Dia saudara. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Bawa hatimu dan bawa doamu secara pribadi. We come to your presence, oh God. Thank you for everything. We thank you, Jesus. Gak bisa Tuhan, dengan kata-kata kami mengungkapkan how grateful we are, God. How blessed, how blessed, how blessed, how blessed to have you in this life. Makasih Bapa. Kemurahan-Mu Tuhan sungguh dahsyat, anugerah-Mu tak terselami. Thank you Jesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Aku ada saat ini, semua
Bapak Saudara. Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Amen. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, oh Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi. One more time katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amen. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Amin. Terlebih lagi Tuhan, hari-hari kami karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, kami ada saat ini. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Amin. Beri sorak-sorai Amin. bagi Tuhan. Kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Amin. Yang di rumah, shalom saudara, merasakan anugerah kasih Tuhan. Kalau kita ada hari ini, amen. Karena Tuhan semata-mata, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, haleluya. Amen, amen. Mari, saudara-saudara mau memuji Tuhan, amen. Percaya bahwa iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan, amen. Dengan Amin. apa? Dengan darahnya, darah Kristus yang tercurah. Amin. Amin. Oke, mari sama-sama puji-pujian ini. Firman-Nya berkata sekarang sudah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Mari sama-sama tepuk tangan, bernyanyi memuji Tuhan. Amin. Sekarang telah tiba. Apa saudara? Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba saudara. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Hey! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, katakan lagi. Sekarang telah tiba keselamatanku, keselamatan
hang on for a sec. Hang on dulu. Terlalu semangat, haleluya. Haleluya, oleh darah Yesus, amen. Amin. Siapa yang percaya oleh darahnya? Oleh darahnya. Iblis takut, iblis gemetar, saudara. Amen. Amin. Nyanyi lebih sungguh-sungguh, nyanyi lebih semangat. Katakan oleh darah Yesus. Darahnya menyucikan, darahnya menghancurkan segala kutuk belenggu. Darahnya sudah mengalahkan maut. Amen. Amin. Katakan dengan lebih semangat, saudara ya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Kristus Yesus. Haleluya. We so proud. Amen. Kita sungguh bangga. Darahnya. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Amen. Tuhan berkati Bapak Ibu yang sedang berdiri, silakan duduk. Tuhan berkati. And thank you. Kita akan berdoa untuk persembahan Tuhan. Bapak, Ibu sekalian. Nanti saya undang nanti Pastor Yuli akan pimpin kita di dalam doa persembahan. Haleluya. Amen. Mari Pastor Yuli. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang berada di onsite maupun yang berada di Zoom. Sebelumnya saya mau sharing firman Tuhan yang ada di Lukas 6 ayat 38. Firman Tuhan yang bunyinya, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari semua kita bersatu hati, kita berdoa untuk doa offering. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Firman berkata ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, yang pada saat ini yang sudah memberikan baik itu persembahan persepuluhan, persembahan buah sulung, persembahan diakonia, ataupun apapun itu ya Bapa yang sudah diberikan, baik itu melalui dalam onsite maupun melalui online banking ya Tuhan. Kau berkati dan kuduskan ya Tuhan persembahan ini ya Bapa, supaya ini bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan gereja-Mu bisa pakai ya Tuhan, perluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang beri, Kau berkati keluar masuk mereka ya Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, Kau penuhi ya Tuhan lumbung-lumbung mereka ya Tuhan. Kau sertai mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Thank you Pastor Yuli. Bapak Ibu sambil saudara-saudari memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui Efata, kita akan lihat news yang berikut ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Clara Ungga dan inilah Efata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Efata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.
Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Halo kaum muda-mudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengajak untuk mengikuti Youth Ministry Evanta yang diadakan setiap 2 minggu pada hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ayo ajak semua sahabat kamu ya. Halo untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Saya Clara, selamat undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kenapa tuh mobilnya muncul di belakang? Enggak, itu soalnya supir, itu driver ya, driver yang memuat kita ke daerah Harbour Bridge sana untuk foto, untuk video. Jadi sama kameramen diambil sekalian. Jadi tidak bermaksud apa-apa. Ya itu tergantung multimedia ya, nggak tahu diselipin gambar yang paling terakhir. Oke, anyway, Tuhan berkati. Thank you untuk ya, Tuhan berkati yang production ya, multimedia, Tuhan berkati, very nice. Oke, Bapak Ibu, sebelum firman kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Nanti saya undang Pastor Teki akan pimpin kita dalam doa syafaat. Silakan Pastor. Mari satukan kita dalam doa syafaat. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, Engkau Allah yang luar biasa. Bapak, kami percaya firman-Mu mengatakan Matius pasal 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bapak, terima kasih Bapak. Engkau adalah gembala yang baik, Engkau yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, Engkau yang menuntun kami ke tempat air yang jernih Tuhan. Engkaulah mata air kehidupan kami, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia Tuhan, untuk 7 benua Bapak, untuk benua Australia, untuk benua North America, benua South Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, dan juga benua Antartika. Bapak, berkati bangsa-bangsa di dunia yang kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau memberkati setiap orang Bapak. Bapak, jamah setiap orang supaya mengenal Engkau Tuhan, mengenal keselamatan yang berasal dari Engkau. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau menjamah setiap orang itu Tuhan, supaya pintu hatinya terbuka. Amin. Terima kasih Bapak, banyak orang-orang selamat untuk menerima keselamatan dan janji Engkau yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Raja segala Raja Tuhan. Bapak firman mengatakan 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2 Tuhan. Pertama-tama menandakan, naikkanlah permohonan doa dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalahan dan kehormatan. Bapak, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Bapak, kami berdoa untuk dua bangsa ini Tuhan, yaitu Israel dan Iran Tuhan. Bapak, berikan kedamaian kepada kedua bangsa ini Tuhan. Kami rindu ada kehidupan damai sejahtera Tuhan, tentram Bapak. Bapak, kami percaya setiap apa yang mereka alami, setiap apa yang terjadi Bapak, itu seizin dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang yang mengalami korban Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan, Kau berkati juga Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati para misionaris Tuhan yang bekerja di ladang Kau Tuhan. Pakai mereka lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, Raja segala Raja Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa untuk
bangsa Australia Tuhan. Berkati bangsa Australia, berkati Perdana Menteri Antonia Albanese Tuhan. Amen. Berikan hikmat marifat Amen. dan perlindungan kuatan Tuhan yang Amen. berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami percaya pakai lebih Tuhan Amen. untuk kerajaan-Mu Tuhan. Surga Tuhan. Berkati juga gereja-gereja yang ada di Australia, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan, para jemaat Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka lebih lagi untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja Tuhan. Thank you. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu Amen. kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya ada. Bapak Haleluya. kami berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati Presiden Jokowi dan juga para kabinet Tuhan, menteri-menteri Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hikmat marifat yang berasal dari Engkau Tuhan. Pakai mereka untuk perlebaran kerajaan surga Amin. Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia selamat dan banyak jiwa-jiwa yang menangkan Amin. untuk kemuliaan nama-Mu Thank you, Tuhan. Jesus. Terima kasih Bapak. Berkati juga gereja-gereja Tuhan ada di Indonesia, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para misionaris Tuhan, para pelayan jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai mereka lebih Amin. lagi Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia dipulihkan Bapak. Dalam Haleluya. nama Yesus Bapak Thank you, Lord. terjadi dengan rohani dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapak. Kasih, Dan kami akan mendengar banyak jiwa kita menangkan itu. Jesus. Bangkitkanlah, berikan roh api Tuhan, Amin. roh yang menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang luar biasa. Berkati gereja Epata yang ada di Thank sini, you, Jesus. yang ada di desa dan juga ada pun dimanapun Haleluya. di Amin. bulan. Terima kasih Bapak, dan Epata terbuka Tuhan dimanapun berada Tuhan. Amin. Jadi pakai gereja Epata semakin dari semakin melebar, baik ke kanan kiri muka belakang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kegerakan-Mu sangat luar biasa, kebangunan Tuhan terjadi Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Thank you Pastor Teki. Mari Bapak Ibu setiap kita siapkan hati kita bagi firman Tuhan. Thank you Jesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang dan selamanya. Dahulu sekarang dan sampai selamanya tiada berubah. Oh firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari cepat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita siapkan hati bagi firman. Katakan dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini, saat ini.
firman-Mu Tuhan. Pada hambanya, Pendeta Daud, kami serahkan waktunya. Mari kita berdoa saat ini. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya, amin. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Iya, waktu zaman corona, waktu itu saya masih ingat, saya juga pernah khotbah di tempat ini ya. Nah, waktu itu saya berkata bahwa corona ini akan bermutasi terus selama 5 tahun. Dan puncaknya adalah error. Nah, itu dari tahun 2020, sekarang 2024, sekarang sudah mulai error. Sekarang sudah banyak yang tidak pakai masker, betul? Benar, Pak. Ya, dan waktu itu saya pesan ke semuanya bahwa untuk nyimpan emas, tapi bukan emas Jowo. Nah, sekarang harga emas sudah naik semua, betul? Nah, saat ini saya akan memberitahu sebelum saya khotbah bahwa tahun depan 2025 Indonesia, terutama Indonesia akan mengalami resesi. Tetapi ingat, posisi Indonesia tetap dipelihara Tuhan dan dijaga Tuhan. Sekalipun resesi tetap aman. Tetap aman, saudara. Sekalipun resesi tetap aman. Nah, makanya saya memberitahu semuanya dari tahun lalu supaya jangan utang bank. Karena tahun depan, nah, suku bunga akan naik. Nah, tapi ingat saudara, kalian sudah terlanjur utang, gimana? Lunasin. Belum bisa lunas, jangan nambah hutang lagi. Dan bertahan apa adanya sampai tahun 2026. Dan tentang krisis pangan ini akan sampai 2035. Jadi sampai 2035 itu tetap akan ada namanya krisis pangan, stabil krisis lagi. Itu sampai 2035. Makanya di Indonesia saya ngasih pesan seluruhnya supaya berkebun semua. Karena terjadi krisis pangan. Kalau yang di Australia, aman-aman baik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ilmu hitam. Bagian dari ilmu hitam itu adalah satu, serapah. Kedua adalah santet. Nah, saat ini kita akan bahas tentang serapah. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 23. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 22 sampai dengan 24. Kitab Bilangan pasal 23. Kitab Bilangan pasal 22 ayat Bilangan pasal 23 ayat 22 sampai dengan 24. Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan pada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Elohim. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegap seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya, dan minum darahnya dari yang mati dibunuhnya. Dikatakan tidak ada mantra. Tidak ada apa, saudara? Mantra atau tenungan. Nah, tenungan itu adalah jenis memanggil roh. Nah, memanggil roh atau mengirim roh dengan tujuan untuk membunuh atau bikin sakit keras atau bikin orang jatuh miskin, bangkrut. Nah, mantra juga ada namanya mantra untuk buat serapah, untuk bikin sakit, bikin hancur. Itu ada juga namanya mantra yang berhubungan dengan serapah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang serapah dan ilmu hitam. Nah, perlu kita tahu, latar belakang ayat ini adalah di mana Bileam bin Beor adalah seorang dukun
seorang nabi palsu. Tapi mulutnya ada kuasa. Lu udah tahu bahwa Alkitab berkata bahwa lidah kita ini seperti api. Api yang kecil bisa menghanguskan hutan. Dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Nah, Alkitab berkata lidah kita itu adalah api. Artinya bahwa lidah kita ini ada namanya kuasa. Nah, Biliam ini punya kuasa di mulutnya, di lidahnya. Kalau dia ngutuk seseorang, maka terkutuklah orang tersebut. Kalau orang diberkati, maka diberkati orang tersebut. Nah, Balak bin Beor itu ketakutan menghadapi Israel. Sehingga Balak mengutus orang untuk pergi ke Bileam. Sampai Balaknya akhirnya datang sendiri dan ketemu Bileam untuk meminta menyerapah, menyumpai Israel. Plus sudah tahu ada satu hal yang di sini ada nilai tersendiri. Saudara, kalau seorang itu presiden mau ketemu seorang menteri, dia cukup manggil menteri itu. Tapi kalau presiden datang ke rumah seseorang sendiri dan dia bukan saudara, pasti orang tersebut punya kelebihan dan punya kekhususan, keistimewaan. Sudah tahu, untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan cukup mengutus seorang nabi yang bernama Musa untuk menegur Raja Ahab. Tuhan cukup mengutus nabi yang bernama Elia. Tetapi ingat, untuk menghadapi Bileam, Tuhan tidak mengutus nabi, tapi Tuhan sendiri yang datang menghadapi Bileam, supaya kutuk itu diubah menjadi berkat. Kenapa? Karena Bileam punya kuasa di mulutnya. Dan kalau dia mengutuk Israel, maka terkutuklah Israel selamanya. Untuk menyelamatkan bangsa Israel, Elohim, Yahweh, datang sendiri berhadapan dengan Bileam supaya kutuk itu diubah menjadi berkat. Artinya apa? Mulut kita ini ada kuasa. Nah, sebelum saya bertobat, bagian dari ilmu hitam diajarkan tentang bagaimana suatu kutukan bisa terjadi. Yang disebut namanya ludah api. Lidah api. Nah, kalau dulu sebelum bertobat dalam bahasa Jawa, namanya sabdo pandito itu dadi geni. Ludah menjadi api. Nah, sudah tahu. Di situ saya diajar bagaimana suatu kutuk bisa terjadi atau menyumpahin orang supaya terjadi. Dan setelah saya bertobat, baru mengetahui bagaimana cara untuk mematahkan kutuk itu, mantra-mantra kutuk itu yang diucapkan. Nah, lu udah tahu bahwa kutuk bisa terjadi harus ada alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat itu tidak bisa. Kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Harus ada alasan yang kuat. Harus ada alasan yang kuat. Nah, kutuk bisa terjadi harus ada namanya alasan yang kuat. Dan yang kedua, posisi. Nah, di sini ada posisi, kedudukan. Nah, kedudukan. Dan yang ketiga adalah ciri kalau orang terkena kutuk itu ada. Nah, yaitu apa? Bahwa kutuk itu ditanamkan dalam rohnya. Hari dan tanggal waktu dikutuk itu tidak bisa lupa, saudara.
Ya bisa Pak. Nah, saudara, suatu kutuk bisa terjadi, kalau harus ada yang namanya alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat, suatu kutuk itu tidak bisa terjadi. Nah, kutuk tanpa alasan itu namanya latah. Dukun pun kalau ngirim ilmu hitam, itu harus ada alasan yang kuat juga. Supaya mantra kutukan itu bisa terjadi. Makanya orang yang suka nolong orang, suka memberi, itu tidak bisa dikutuk dengan kutukan mantra dukun. Hanya orang-orang yang pelit baru bisa dikutuk dengan namanya mantra bangkrut atau sumpah serapah. Nah, lu udah tahu bahwa kutuk itu artinya adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, dan kematian yang kekal. Itu artinya kutuk, kata-kata yang mengikat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu kutukan, cirinya kalau kena kutukan itu hari, tanggal, jam, tidak bisa lupa seumur hidup. Demikian kutukan dukun, maka akan ditanam dalam rohnya, itu terasa bahwa kutukan itu mengikat jiwanya. Nah, bagaimana suatu kutukan itu bisa terjadi? Harus ada yang namanya posisi dan di depan muka. Nah, jadi kutukan itu di depan muka. Ini kutukan yang langsung berhadapan. Nanti juga ada kutukan yang pengiriman. Yang pertama, di depan muka. Nah, jadi orang kalau mengutuk itu di depan muka. Dan yang kedua, dalam posisi marah emosi. Nah, marah emosi. Nah, marah emosi. Jadi kalau orang itu marah emosi, nah marah emosi depan muka dan harus ada alasan yang kuat. Dan yang ketiga, nah posisi marah emosi depan muka. Nah, yang ketiga, ya ini saudara, punya posisi kedudukan. Pertama, kedudukan yang berhubungan darah. Nah, orang tua mengutuk anak jadi. Makanya satu perkawinan atau pernikahan tidak ada restu dari orang tua. Nah, tidak ada restu dari orang tua saking marah dan emosi. Dia berkata, tanpa restuku kalian tidak bisa bahagia. Kutuk diucapkan. Nah, waktu kutuk diucapkan, apa yang terjadi? Depan muka, itu yang kena kutuk itu, hari, jam, tanggal, waktu dikutuk, tidak bisa lupa seumur hidup. Pak, kalau lupa gimana? Berarti belum kena. Nah, jadi Pak, kalau saya dikutuk tapi lupa gimana? Itu belum kena. Karena suatu kutukan kalau terjadi kena, itu ditanam dalam roh, hari, jam, tanggal, waktu dikutuk, tidak bisa lupa seumur hidup. Makanya perkawinan, pernikahan yang tanpa restu orang tua, itu akan banyak namanya masalah dan musibah. Ada yang juga, misalnya orang tua mengutuk, kamu anak kok nuakal banget, nanti kamu jadi perawan tua. Alasan yang kuat, depan muka, emosi marah, itu terjadi. Pak, kalau anak mengutuk orang tua gimana? Tidak bisa, batal. Kenapa, saudara? Karena ingat, anak berasal dari orang tua. Tidak bisa. Jadi itu harus ada namanya posisi dari orang tua ke anak.
kutuk jadi. Anak ngutuk orang tua tidak bisa. Nah, makanya sering banyak kejadian. Saya pernah nangani satu kasus ada di Jakarta. Ada seorang ibu yang suka mengutuk. Dan waktu itu mengutuk anaknya, ngomong gini, mati kecelakaan kamu, mati tabrakan. Waktu kutuk itu diucapkan, anaknya mati tabrakan. Setelah mati ketabrakan, orang tua ini nyesal sekali dan bertanya bagaimana cara melepaskan kutukan itu. Ada yang juga, ada yang juga yang orang mengutuk seperti ini, saudara. Dia marah, emosi, dia kutuk anaknya. Ngomongnya apa? Kamu jadi perawan tua atau perjaka tua. Nah, begitu kutuk itu diucapkan, setiap kali pacaran mau nikah batal. Ingat saudara, ini serapah. Kutuk. Oke, apa yang terjadi? Orang tuanya minta tolong sama saya. Pak, bagaimana cara membatalkan kutukan ini? Nanti saya beritahu bahwa kutukan ini hanya bisa dibatalkan oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan sendiri. Nanti saya beritahu cara untuk membatalkannya. Yang pertama, orang tua mengutuk anak jadi. Jelas, saudara? Orang tua mengutuk anak jadi. Yang kedua, posisi kedudukan lebih tinggi. Ini yang berhubungan dengan namanya jabatan. Ada satu kasus, ada seorang pengusaha, dia baru belajar kerja. Nah, dia punya orang kepercayaan. Nah, orang kepercayaannya ini korupsi. Dan bosnya ini bangkrut habis. Di dalam hidup ini yang paling susah adalah bekas orang kaya. Kalau bekas orang kaya itu makan hati. Yang paling enak adalah bekas orang miskin. Nah, bosnya ini marah sekali dengan pegawainya ini. Nah, pegawainya ini didatangi bosnya. Ingat, suatu kutuk, suatu sumpah serapah bisa terjadi bila ada namanya alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat, tidak bisa. Alasannya apa? Bikin bangkrut, korupsi, habis. Langsung, bosnya ini berkata gini, kamu makan uang saya, terkutuklah kamu. Kemanapun kamu pergi, pasti kamu ditolak kerja. Dan yang kedua, uang kamu yang korupsi ngambil uang perusahaan, habis, bangkrut, terkutuklah kamu. Setelah itu baru dipecat. Pak, kalau posisinya tidak dipecat atau beda? Ada. Kalau tidak dipecat, kutukan itu langsung kena. Alasan yang kuat. Tapi kalau sudah dipecat, berarti tidak ada hubungan antara pimpinan dan bawahan. Tidak bisa. Karena posisi sudah dipecat. Ini posisi belum dipecat. Sebelum dipecat, dikutuk dulu. Setelah dikutuk, baru dipecat. Apa yang terjadi, saudara? Bapak ini, uang hasil korupsinya habis, bangkrut. Jadi habis bangkrut dan Bapak ini kerja dimanapun tempat ditolak. Sampai jadi satpam aja ditolak. Nah, Bapak ini orang Kristen yang korupsi ini.
datang nemuin saya. Nah, bahkan sudah datang minta maaf, minta ampun ke bosnya. Tapi kutukan sudah terlanjur diucapkan. Nah, waktu itu saya ngomong sama bapak ini. Ingat, ada cara untuk membatalkan kutukan itu. Nah, akhirnya bapak ini saya doakan untuk pembatalan. Baru bapak ini baru bisa kerja. Nah, kedua, kedudukan lebih tinggi. Nah, jadi posisi hubungan darah, kedua, kedudukan lebih tinggi, guru ngutuk murid jadi. Guru ngutuk murid jadi. Murid ngutuk guru batal, tidak bisa. Karena apa? Karena murid belajar dari guru ilmunya. Jadi guru ngutuk murid jadi. Tetapi ingat, harus ada alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat, tidak bisa. Jadi kalau hanya asal ngoceh, ngutuk-ngutuk, tidak bisa. Nah, Pak, kalau sopirnya ngutuk bosnya gimana? Sekalipun sopirnya ngutuk bosnya kurus, bosnya tambah gemuk. Selama terima gaji, itu tidak bisa ngutuk pimpinan, bosnya. Karena di dalam mengutuk, itu harus ada posisi, pertama hubungan darah, kedua adalah kedudukan lebih tinggi. Raja ngutuk bawahan jadi. Pimpinan ngutuk bawahan jadi. Tapi bawahan ngutuk pimpinan batal. Karena ada namanya posisi. Yang ketiga. Nah, ada yang disebut karena ketidakadilan. Nah, yang ketiga yang berhubungan dengan namanya ketidakadilan. Makanya kalau keributan yang berhubungan dengan namanya warisan, yang berhubungan dengan warisan, karena ketidakadilan, sumpah-sumpahan ada di tanah itu, maka tanah itu kan banyak kutuk dan sengketa. Dan ninggalin tanah itu banyak musibah. Maka karena ketidakadilan. Nah, saudara, saya pernah nanganin satu kasus. Itu dulu ada seorang ibu, ibunya ini buta huruf. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan hanya bisa cap jempol. Jadi tanda tangan tidak bisa. Bisanya cap jempol. Apa yang terjadi? Hanya bisanya cap jempol aja. Apa yang terjadi? Ibu ini punya anak 4. Anak pertama laki, kedua perempuan, 3 laki, 4 laki. Anak pertama, kedua, ketiga menikah, keluar dari rumah. Yang keempat, bungsu. Makanya kalau warisan itu rata-rata yang dekat dengan orang tua atau satu rumah dengan orang tua. Karena apa? Bisa merayu. Bisa mendekati, pendekatan macam-macam. Apa yang terjadi? Anak bungsu ini ngajak ibunya ke notaris dengan bawa sertifikat. Karena ibu ini tidak tahu yang namanya baca tulis, disuruh cap jempol. Ngecap terus. Ngecap terus, nggak taunya itu adalah jadi akte jual beli balik nama. Begitu akte jual beli balik nama, itu tanah itu ada kira-kira hampir 5.000 meter dalam kota. Warisan didapat semua oleh si bungsu. Kakak pertama, kedua, ketiga tidak dapat apa-apa. Kakak yang pertama ini marah,
jengkel. Ingat, alasan yang kuat. Kutuk tanpa alasan tidak bisa. Alasannya apa? Ketidakadilan. Kakak pertama datang nemuin si bungsu. Dan kakak pertama ini ngutuk, nyumpain, ngomong gini. Kamu makan uang haram. Kamu ambil warisan semua. Kamu nipu kami semua. Terkutuklah kamu. Uang yang kamu dapat dari bohong tipu-tipuan, makan warisan, bangkrut, habis. Dan kemanapun kamu pergi, kerja apapun, bangkrut, sial, ditolak orang. Apa yang terjadi? Setelah itu, berpisah. Ingat, depan muka, emosi, alasan yang kuat. Jadi, ketidakadilan. Si bungsu ini, uang warisan itu, 5.000 meter itu, dijual habis. Sakit, ditipu orang, uangnya habis. Sampai si bungsu dan anak-anaknya, kerja apapun ditolak, nganggur. Akhirnya si bungsu ini datang minta tolong ke saya bagaimana untuk membatalkan kutukan yang diucapkan oleh kakaknya. Ingat, ketidakadilan. Nah, yang ketiga, karena ketidakadilan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada lagi. Ada seorang suami. Wah, dia ini suka selingkuh, main perempuan, terus gonta-ganti perempuan, gonta-ganti perempuan. Tapi pinter, tidak ketahuan. Saking marahnya istrinya, ingat, alasan yang kuat. Nah, saking marahnya dan saking emosinya, apa yang terjadi? Istrinya ngomong gini, kamu tukang main perempuan, kamu selingkuh, kamu tukang bohong, terkutuk kamu. Maka kamu akan kena penyakit sifilis rojo singo. Diucapkan kutukan itu. Jadi, tidak sampai 1 tahun, suaminya itu kena penyakit kelamin. Rojo singo sifilis. Nah, ibunya ini bingung minta tolong ke saya. Pak Daud, tolong doakan cara membatalkan kutukan ini. Loh kenapa? Takut ketularan juga. Nah, jadi ingat, ketidakadilan. Ada juga, sudah pernah dengar sejarah yang namanya Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Arok mabuk kepayang jatuh cinta sama Ken Dedes. Maka dia datang untuk memesan sebuah senjata. Senjata pusaka kepada Empu Gandring. Dan Ken Arok ini berkata, Empu, tolong buatkan senjata yang sakti mandraguna, gawat kaliwat lewat. Empu Gandring bersedia. Dia bertapa dulu. Nunggu apa? Meteor jatuh. Karena salah satu bahan dari pusaka itu dari meteor. Ken Arok datang lagi. Bu, mana kerisnya? Belum jadi. Masih dapat meteornya. Berbulan-bulan tidak jadi-jadi. Untuk bikin senjata yang hebat tidak mudah. Setelah setengah jadi dan mau jadi, tunjukkan. Empu Gandring berkata, Ken Arok, pusaka ini sakti mandraguna. Ken Arok berkata, coba Empu mau lihat kerisnya. Apa ini sakti si Empu? Iya. Boleh dicoba. Coba silakan. Apa terjadi? Ken Arok gunakan kerisnya ini, tusukkan ke empunya sendiri, si pembuatnya. Bayangkan, sudah tidak dibayar, ditusuk, dibunuh lagi. Sebelum mati, Empu Gandring berkata, Ken Arok,
terkutuklah kamu. Ingat, ketidakadilan. Kamu membunuh aku dengan keris ini. Maka kamu dan anak cucumu, 7 keturunanmu akan mati dengan keris itu pula. Apa yang terjadi? Empu Gandring meninggal. Tapi kutukan Empu Gandring menghantui keluarga Ken Arok. Ken Arok berhasil menjadi seorang raja Singasari. Tapi ingat saudara, raja itu sakti mandraguna. Tidak bisa membatalkan kutukan Empu Gandring. Ken Arok mati dengan keris itu. Anak cucu Ken Arok, 7 generasinya mati dengan keris itu. Dan setelah kutukan terjadi selesai, pusaka itu hilang sampai sekarang. Karena apa? Ketidakadilan. Yang keempat, dukun pun mengutuk harus ada alasan kuat. Bikin bangkrut orang harus ada alasan kuat. Nah, sebelum saya bertobat, misalnya ada kasus pabrik. Di pabrik itu terjadi kecurian, perampokan. Yang dicurigai 3 orang. Pertama, satpam. 2, sopir. Ketiga, bagian gudang. Nah, kalau pasien itu datang menemui saya sebelum saya bertobat, saya tugasnya dukun itu adalah bikin marah pasien. Setelah dibikin marah pasiennya, dikompori. Bos kan orang baik, tapi itu pegawai tidak tahu diri, malah dicuri, berampok. Begitu dia marah, saya sebagai dukun sebelum bertobat, bacain mantra. Setelah itu, kasih 3 air. 3 gelas air. 3 gelas air, maka bos yang punya perusahaan itu, pasien itu, saya suruh untuk nyumpain air itu. Itu cara untuk menggunakan ilmu hitam, mengutuk namanya. Siapapun yang mencuri, merampok uang ini, bangkrut, sial, mati ndak, hidup ndak, mati kecelakaan, mati tabrakan, cepat mati, sumpahin terus air itu. Diucapkan di 3 gelas itu. Setelah itu, pertama, sopir, kalau kamu ingat ya, harus ada alasan yang kuat. Kalau kamu tidak mencuri, minum air ini. Tapi kalau kamu mencuri, pasti kamu jatuh sakit atau mati kecelakaan. Hancur hidup kamu. Sopir minum airnya. Karena dia tidak mencuri, lolos. Kedua, satpam. Kalau kamu mencuri, pasti kamu sakit, mati, kecelakaan, tabrakan. Kedua, minum. Lolos karena tidak mencuri. Yang ketiga, bagian gudang. Kalau kamu tidak mencuri, kamu lolos. Tapi kalau kamu mencuri, pasti mati kecelakaan, tabrakan, musibah. Minum. Yang bagian gudang, mencuri. Tidak lama pasti, tabrakan, kecelakaan, mati. Itu ilmu hitam. Menyumpai. Dukun pun mengirim ilmu hitam, harus ada alasan yang kuat. Tanpa alasan, tidak bisa. Misalnya, ngirim ilmu hitam. Nah, kalau kiriman ilmu hitam itu cirinya ada kalau bikin bangkrut. Itu ada namanya itu kayak pasir menyebar. Yes. Nanti kayak kabut gelap dan ada bau busuk menyengat. Itu malam Jumat. Breng, lewat aja. Pak, kalau bau busuk menetap, itu gimana? Itu bau got. Kalau baunya lewat ya, breng. Yuli, ada yang ketawa. Nah, breng. Dan apa yang terjadi? Dukun pun nyumpain. Nah, biasanya dukun itu selalu minta apa? Hari kelahiran weton. Karena disebut di mana orang lahir di situ yang mati. Hari naas. Kedua,
foto, san dukun nyumpain, atau pakai tanah kuburan dengan mantra, bangkrut, sial, hancur, bangkrut, sial, hancur, bangkrut, sial, hancur. Setelah dimantrai tanah kuburan ini, nah setelah itu siramkan ke pintu pabrik orang yang lawannya. Nah, begitu disiramkan, plus ketutup, bangkrut, habis. Tetapi ingat, kalau yang dikirim ilmu hitam itu orangnya suka menolong, suka memberi, tidak bisa. Malah dukunnya sendiri yang bangkrut. Karena apa? Kutuk tanpa alasan tidak bisa. Yang lebih parahnya itu gini. Si A minta tolong saya untuk ngutuk si B supaya bangkrut, sial. Nggak taunya si B minta tolong saya juga untuk bikin bangkrut si A. Lah gimana? Jadi bangkrutkan semua. Nah, itu namanya ilmu hitam. Nah, bagaimana cara membatalkannya? Bila saudara ada yang kena kutuk sumpah serapah, termasuk yang ilmu hitam. Pertama, nomor 1, kutuk ini namanya kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Maka di Alkitab ada namanya ikatlah orang-orang kuat. Nah, kutuk ini disebut namanya sumpah serapah orang-orang kuat. Yang pertama, cara membatalkannya, 1, yang bisa membatalkan ini hanya dirinya dengan yang maha kuasa. Pendeta hamba Tuhan itu hanya membantu. Pendeta atau hamba Tuhan itu hanya sifatnya membantu. Nah, menuntun aja. Doa, caranya gini. Darah Yesus hancurkan segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Darah Yesus hancurkan segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Demi nama Tuhan Yesus, segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat, kutuk lidah api. Nah, namanya lidah api. Kami hancurkan, kami batalkan demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat, kutuk lidah api. Ingat, Pak, kalau yang ngutuk itu sudah mati gimana? Ingat, cirinya hari tanggal tidak lupa kalau kena itu. Waktu doa membatalkan kutukan itu, fokuskan kejadian waktu dikutuk. Jadi fokuskan kejadian waktu dikutuk. Karena kalau kena hari, tanggal, jam, tidak lupa. Langsung doa. Darah Yesus hancurkan segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Darah Yesus hancurkan kutuk lidah api. Lidah api. Darah Yesus hancurkan kutuk lidah api. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Kalau yang ngutuk itu sudah mati, tidak perlu ke kuburan. Cukup batalkan doa, ingat waktu dikutuknya itu. Pak, kalau anak saya yang terlanjur saya kutuk gimana? Sudah doa untuk anaknya suruh mengucapkan ini. Darah Yesus hancurkan segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Darah Yesus hancurkan segala kutuk lidah api. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar, segala kutuk dibatalkan demi nama Yesus. Ingat saudara, kutuk lidah api, kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Pak, kalau karena ketidakadilan gimana? Saya sudah terlanjur berbuat jahat dan saya bertobat. Nah, kalau ingat, kutukan itu terjadi hari, tanggal, jam, tidak bisa lupa. Sudah doakan, batalkan, dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kesalahanku dan dosaku di masa lalu gini. Setelah dosa ini diucapkan, saudara fokus doa, fokuskan
bayangkan kejadian itu. Setelah bayangkan, fokus wajah orang yang mengutuk, bayangkan doa. Batalkan kutukannya, sumpah serapah orang-orang kuat. Dan batalkan segala kutuk lidah api. Darah Yesus batalkan demi nama Yesus. Dan yang kalau sumpah serapah dukun, berarti itu ditutup masa depan. Karena ditutup masa depan, doanya ini. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Darah Yesus hancurkan segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat di perusahaan ini, di toko ini, rumah ini. Darah Yesus batalkan kutuk lidah api, kutuk mantra, sumpah serapah orang-orang kuat. Demi nama Yesus. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Jadi ingat saudara, kutukan ini hanya bisa dibatalkan dengan nama Yesus. Karena Yesus mati di salib, dia berkata apa? Sudah selesai. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, hari ini cara membatalkan kutuk sumpah serapah orang-orang kuat, kutuk ilmu hitam, kuasa perdukunan, yaitu dengan apa? Dengan darah Yesus. Nah, kutukan itu namanya apa? Lidah api, sumpah serapah orang-orang kuat. Jadi semua ilmu hitam pun dikirim, pasti ada sumpah serapahnya. Dan hanya bisa dibatalkan demi nama Tuhan Yesus dengan kuasa darah Yesus. Nah sekarang saudara, mari kita berdoa. Angkat tangan. Kita akan doa untuk membatalkan segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus hancurkan segala kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Ya, shalom saudara. Saya berharap nanti kita ada program tanya jawab lagi sama Pastor Jimmy ya. Nah, ada tanya jawab tapi bukan hari Minggu supaya untuk pertumbuhan jemaat. Saya rasa waktu dan tempat saya serahkan. Amin. Thank you Pastor Daud buat khotbahnya. Ini ada yang mau bertanya Pak Daud dari Ya. satu jemaat. Saya bacain ya. Iya. Jadi waktu anak perempuan saya mau married, memang sudah mulai against ke kami. Kita semua ke China untuk holiday keluarga besar, tetapi anak perempuan saya bilang mau ambil kesempatan ini buat cari baju pengantin. Dia mau jalan sendiri. Jadi akhirnya saya yang menemani dia dan kami memisahkan diri dengan grup keluarga. Jadi peristiwanya begini. Kami semua argue di jalanan sambil marah-marah. Saya teriak-teriak di jalan dan dia juga teriak-teriak sambil nangis-nangis. Kami bicara bahasa Indonesia jadi nggak ada yang dengar. Saya rasa saya tidak mengatakannya agar tidak bahagia. Tetapi sempat di benak terpikir, kalau kurang ajar begini, lihat nanti perjalanan hidupnya. Kalau-kalau tapi jangan sampai punya anak cacat dan lain-lain. Pokoknya saya udah nggak inget deh apa yang keluar kata-kata pada waktu itu. Dan memang saya marah besar. Perasaan waktu itu udah kesel, marah, dan sepertinya ini anak udah maunya sendiri dan dia nggak hargain saya. Dan dia sepertinya cuma calon suami di hidupnya. Jadi anak perempuan saya waktu itu married. Kami semua hadir cuma sebagai tamu. Kami tidak ada kesempatan untuk doakan berkat sebagai orang tua kepada pernikahan mereka. Saya nggak tahu atau nggak ingat apakah ini termasuk kutuk, Pak Daud. Termasuk. Anaknya Tapi sudah cerai. Kena itu berarti. Karena kan tidak ada restu, tidak ada berkat. Dan pasti ada ucapan tidak bahagia. Nah,
Itu Sekarang mereka kalau udah cerai, Pak Daud. gimana? Sekarang mereka udah cerai juga anaknya. Nah, itu kutukannya harus dibatalkan. Tetap. Gimana caranya, Pak Daud? Nah, anaknya perempuan berdoa dengan apa yang saya kogakan tadi, yaitu membatalkan kutuk sumpah serapah orang-orang kuat, kutuk lidah api. Nah, itu waktu doa itu ya fokuskan wajah orang yang mengutuk. Kalau orang tua yang mengutuk, wajah orang tua. Setelah itu orang tua sama anak doa pemulihan. Nah, Oke, Pak Daud. Ada yang mau bertanya lagi kepada Pastor Daud? Pastor Teki ya? ya, Silakan Pastor Teki. gimana, Pastor? Terima kasih Pastor Daud. Ya, saya mau tanya. Ini ada kisah ya, teman saya, teman pekerjaan ya. Dia bertanya sama saya. Mereka tahu saya hamba Tuhan ya. Mereka tanya, dia punya adik, dia kakak. Ya, terus suatu saat dia pinjam sama adik, pinjam uang itu, pinjam uang. Uh, Ternyata kakaknya itu nggak mau bayar. Dia berkata dengan saya, dia nggak mau bayar. Uh, kan sesuai dengan perjanjian, memang tidak ada yang tertulis, cuma bilang, oh saya pinjam, dek, ya kapan dikasih, kapan kembali, secepatnya. Nah, setelah berjalan dengan waktu, adiknya itu minta sama kakaknya, kak, saya minta uang yang kakak pinjam sama saya. Nah, gitu. Setelah itu kakaknya nggak mau kembalikan. Dia bilang, kalau aku nggak mau kembalikan, mau apa? Sempat berantem gitu. Nah, setelah itu adiknya berkata, berkata sama kakaknya, kamu akan miskin, kamu makan uang saya, gitu. Kamu nggak mau mengembalikan, kamu kan bisa jual apa yang kamu ada gitu untuk kamu gantikan. Yang kakaknya itu bilang sama saya, apakah itu juga kutuk? Padahal Kutuk, itu adik, kutuk kutuk, gitu. Katanya kan ketidakadilan, dilihat dari ya, ketidakadilan, tapi ketidakadilan. dilihat dari tingkat. Bagaimana kan tingkat, maksudnya level kakak sama adik, bisa Iya, atau enggak itu gitu kan ya? itu karena ketidakadilan. Oh, Nah, ketidakadilan gitu ya. karena ketidakadilan itu kena. Kena itu ya. Ah, Bagaimana tapi dengan posisi jabatan? cirinya kalau kena, hari dan tanggalnya tidak bisa lupa. Pak, kalau lupa gimana? Berarti belum kena. Cirinya kalau kena itu Makasih hari, Pak. jam, tanggal atau dikutuk tidak bisa lupa. Kan itu bisa tentang apa? Tentang ini hubungan dengan ketidakadilan, termasuk warisan kan? Kan juga ketidakadilan kalau pembagian tidak benar. Oke, lanjut. Ya, ada lagi Kak. Ada lagi nggak yang mau bertanya, Bapak-bapak? Ya, salam Pak, salam Pastor Daud. Iya. Saya Nama Lili. Ya. Satu pertanyaan saya, hari, tanggal, dan jam tidak bisa lupa, siapa yang tidak bisa itu? Satu. Yang kena. Ya, yang kena. Oh, yang kena. Oke, sekarang saya juga sama mertua saya, kayaknya sih tidak direstui waktu saya menikah sama suami. Saya nggak tahu si mertua itu mertua perempuannya ngutuk saya apa enggak, saya nggak tahu. Kutuk itu harus diucapkan. Iya, makanya saya nggak denger. Mungkin aja dia mengutuk Berarti belum kena. Oh iya, Berarti begitu ya. Itu berarti grundel. Oh, harus di depan gitu ya Pak ya. Jadi kalau puji kutuk Tuhan. harus di depan muka. Iya, puji Tuhan lah Pak. Tapi Pak, rasanya kalau sih kutuk lewat HP bisa enggak? Enggak bisa. Karena dalam kutuk mengutuk aturannya tidak pakai HP. ya, puji Tuhan. Pak, kalau WA sambil mengutuk tulisan bisa enggak? Enggak bisa. Dalam mengutuk harus diucapkan. Kan lidah. Ya Pak, terima kasih dah Pak. Berarti saya nggak dikutuk, tapi maksudnya hidup saya tuh nggak bahagia banget gitu loh. Jadi tadi dipikir apakah saya mertua ngutuk gitu apa gimana, walaupun sekarang suami saya sudah nggak ada, tapi pengen tahu aja gitu. Itu
itu berarti belum kena. Karena kalau kena tuh hari, tanggal, dan kutuk harus diucapkan. Tanpa ucapan tidak bisa. Yang Dan ngutuk harus itu di ya? depan muka, berhadapan. Oh, yang dikutuknya harus ingat Ya. ya. Oh iya, ya. Oke lah, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu semuanya. Pak Asta ya. Silakan Pak Asta. Pak mau tanya Pak, itu Ya. kalau mantu suka ngomong sumpah serapah sama mertua itu bisa Nggak bisa. mengutuk. Tidak bisa. Ini hubungan keluarga darah. Karena kan selama dia tetap jadi menantu tidak bisa. Kecuali dipecat jadi menantu. Jadi kalau Oh, jadi kalau mertua yang kutuk menantu bisa gitu ya Pak ya? Bisa. Oh, kalau Nah. yang menantu sebaliknya nggak bisa. Kecuali ada yang namanya ketidakadilan. Kecuali karena ketidakadilan. Oke. Makanya Alkitab berkata, kutuk itu ada di rumah orang-orang fasik. Oke. Ayo silakan Ibu Reni. 2 lagi ya. Ibu Reni dari Tokyo, silakan. Bukan dari Hokkaido ya. Ya, Shalom Pak Daud. Ya, saya mau nanya, kalau terjadi antara orang tua dan anak, terus anaknya nggak inget, tapi orang tuanya merasa kasihan, kayaknya ini mungkin nggak ya kutuknya dari saya gitu, dari orang tua. Nah, itu bagaimana? Apa harus saya tanyakan ke anaknya? Harus tanyain. Itu kalau kena kutukannya, hari dan tanggal waktu dikutuk berhadapan itu tidak bisa lupa. Karena tanam dalam roh. Pak, kalau anaknya lupa, tidak ingat gimana? Berarti belum kena. Oh, kalau belum kena ya udah nggak usah disebut ya, lepas kutuk itu nggak usah ya Pak. Doa pembatalan kutuk yang saya ajarkan tadi. Iya, iya. Jadi tetap didoakan aja ya Pak ya. Saya Iya. tanyakan, tapi didoakan lagi ya. Begitu ya Pak Ya. ya. Ya, Ya. biar tenang lah. Oke, lanjut. Ya, terima Sekali lagi. kasih. Satu lagi Ibu Ita. Ibu Ita. Silakan Bu Ita. belum buka mikrofonnya. Coba tolong di unmute Ibu Ita, dibuka mikrofonnya. Ya, terima kasih. Shalom, Pak. Kalau misalnya hierarkinya antara suami dan istri, terus kalau suaminya bilang gini, saya akan buat kamu ngemis-ngemis gitu. Tetapi langsung di counter oleh sang istri bilang gini, saya anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta gitu. Bagaimana, Pak? Ingat Ibu, kutuk tanpa alasan itu tidak bisa kena. Itu namanya ribut. Bertengkar suami istri, beda cerita. Kecuali ada alasan yang kuat, misalnya suaminya selingkuh. Nah, berarti harus namanya alasan yang kuat, ketidakadilan, ada perbuatan. Nanti tanpa ini tidak bisa. Kalau itu namanya bertengkar. Oke? Saya rasa sudah cukup? Iya, iya. Oke, Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Daud. Terima kasih Pak Daud, Tuhan berkati. Saudara berkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, Amin. nanti lain kali saudara siapkan juga supaya kita undang Pak Daud, saudara siap untuk bertanya. Kalau enggak saudara bingung-bingung. Amin. Amin. Ayo mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah kami belajar untuk siang hari ini. Sebagai anak Tuhan kami harus belajar untuk hidup menjadi berkat, bukan untuk menjadi beban dalam perjalanan hidup ini atau membuat orang susah.
sehingga hidup kami bisa menjadi terang, bisa menjadi cahaya, Amen. bisa menggarami, memberkati orang-orang sekeliling kami, sehingga segala alasan-alasan apapun dilepaskan kepada kami, sumpah serakah tidak akan bisa mengenal kami, karena kami sudah menjadi berkat orang-orang sekeliling kami. Amin. Mampukan kami ya Tuhan dengan keberadaan kami selama kami masih hidup, supaya kami berguna dan menjadi berkat buat bangsa dan negara, buat keluarga dan buat orang-orang sekeliling kami, sehingga dimanapun kami berada, berkat dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Kami ucap syukur juga untuk Pak Daud yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati Pak Daud dalam segala pelayanan keluarga, dimanapun Pak Daud berada, bahkan usaha pun Tuhan berkati, sehingga semua apa yang Pak Daud kerjakan, berkat dan kemurahan-Mu Tuhan, nama-Mu selalu dipermuliakan. Amin. Terima kasih buat kami semua yang sudah hadir saat ini Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sembah, sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib, karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah usahamu. Amin. Diberkatilah studimu. Amin. Diberkatilah keluar dan masukmu. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Dan berkati sistem imunmu semakin kuat, mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan Engkau sembah, memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Engkau menjadi kepala, Amin. bukan menjadi ekor. Amin. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Amin. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita semua terima berkatakan Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Sama-sama puji Dia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami semua memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Tuhan kita ajaib, ajaib Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan, sorak-sorai bagi Tuhan selama-lamanya. Amin, amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Matahari Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, amin. Pak Daud sudah meninggalkan sebab ada pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat weekend. Tuhan berkati dimanapun saudari ada. Ibu Reni, Pak Roni ada di Jepang. Have a safe holiday. Tuhan berkati selalu. Tuhan berkati Ibu Elsia, Ibu Mega, Calvin, Malvin, Brian, Ibu Leli, Ibu Sherin. Tuhan Yesus berkati Ibu Yani, Ibu Novi, Ibu An, Pak Asta, Ibu Chen, Ibu Lina, Pak Edi, Ibu Linda, Ibu Erlin, Ibu Nelly, Ibu Monica, Ibu Tatik, Ibu Tante Huaing, Ibu